Tujuan saya adalah untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Dan saya yakin 100% bahwa semua jenis praktek perdukunan adalah trik. Di sini saya menyatakan istilah kata tidak terima dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa dukun itu semua hanya trik. Pesan kami kepada seseorang yang tidak percaya perdukunan, Ente kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban bikum para pecinta ilmu yang berbahagia. Sekarang sedang viral-viralnya membahas tentang hal pergaiban. Akan tetapi kita di sini bincang-bincang santai masalah yang lebih spesifik, yaitu masalah dunia persihiran. Sihir itu ada atau tidak ada sih? Nah, jadi kita akan mengupas satu persatu masalah persihiran tersebut. Pertama, sihir itu ada atau tidak? Para ulama menjawab bahwasanya sihir itu ada, bertendensikan kepada Al-Quran beserta hadis. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi yang kafir itu yang kufur adalah para setan yang mengajari manusia ilmu sihir. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada ilmu sihir. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Para penyihir itu datang ke Fir'aun yang ingin menantang Nabi Musa. Kalau mereka menang, apakah mereka mendapatkan upah, mendapatkan gaji? Nah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sihir beserta penyihirnya itu ada. Kemudian juga dalam tendensi hadis, kita telah banyak mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir dari salah seorang yang membenci Nabi Muhammad yang bernama Labith bin A'sam. Bisa ditelusuri di beberapa kitab-kitab hadis yang memang mu'tabar. Kemudian pembahasan selanjutnya, terdapat perbedaan pendapat ulama masalah sihir. Dia itu sihir tersebut memiliki hakikoh atau tidak. Jadi ulama berbeda pendapat masalah tentang hakikat sihir dan tidak hakikatnya sihir. Jadi ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya sihir itu memiliki hakikoh. Yang dimaksud hakikoh di sini adalah ketika kita melempar tongkat kemudian berubah menjadi ular. Nah, itu memang tongkatnya berubah menjadi ular, maka itu disebut hakikoh. Nah, yang disebut tidak hakikoh itu seperti apa? Ketika kita melempar tongkat kemudian sebenarnya tongkat itu tidak berubah menjadi ular, akan tetapi orang yang melihat tongkat itu seakan-akan tongkat tersebut berubah menjadi ular. Nah, ini disebutkan di dalam tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili bahwasanya, ini saya baca ibaratnya, fara'a jumhurul ulama anna lis-sihri haqiqatan yakhluqullahu indahu ma syaa. Jadi sihir itu ada hakikoh. Ya, ada hakikohnya. Kemudian wa annahu taqtadiru bihi an-nufus al-basyariyatu 'ala at-ta'thir fi 'alamil anasir. Dan sihir yang hakikoh tersebut yang memiliki hakikoh itu memiliki ta'thir, memiliki efek dengan menggunakan beberapa unsur untuk melancarkan sihir tersebut. Nah, otomatis kebalikannya bahwasanya sihir yang tidak memiliki hakikoh itu tidak memiliki efek apapun. Ini dikuatkan di dalam, saya mengutip Fathul Bari, di mana Fathul Bari tersebut menukil kalam dari Imam Nawawi. Wassahihu anna sihra lahu haqiqatun.
yang benar itu bahwasanya sihir itu terdapat hakikoh. Akan tetapi yang berpendapat tidak hakikoh itu ammatul mu'tazilah dan sebagian pendapat dari ulama ashabus syafi'i. Itu yang tidak memiliki hakikoh. Namun yang dipegang oleh jumhur ulama bahwasanya sihir itu memiliki hakikoh, yaitu sihir memiliki ta'thir, memiliki efek. Kemudian bagaimana hukum mempelajari sihir tersebut? Nah, di sini saya mengutip dari kitab Al-Qulyubi ala Syarhil Manhaj bahwasanya madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya belajar ilmu sihir itu hukumnya haram. Akan tetapi jika ilmu sihir tersebut digunakan untuk mendatangkan kemanfaatan dan untuk mencegah kemudorotan, maka itu diperbolehkan. Jadi kita bisa menganalogikan dengan kasus lain bagaimana hukum menangkal sihir dengan sihir. Nah, jadi kita bisa menggunakan pendapat tersebut di dalam kitab Al-Qulyubi bahwasanya lidaf'i dororin itu diperbolehkan kita mempelajari sihir. Kita menangkal sihir yang sifatnya doror dengan menggunakan sihir, ya, itu diperbolehkan. Hanya saja yang tidak diperbolehkan itu adalah menggunakan sihir untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Oke. Kemudian kembali ke penjelasan tentang sihir hakikoh dan tidak hakikoh. Nah, sihir hakikoh itu sebagaimana yang saya jelaskan barusan bahwasanya memiliki ta'thir. Dia dapat membunuh, dapat juga membuat orang sakit. Kemudian ulama yang berpendapat bahwasanya sihir itu laisa lahu hakikoh, yang tidak memiliki hakikoh itu adalah takhyil wa sya'wadah. Sesuatu yang membuat ilusi dan sulap. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada penyihir bahwasanya penyihir itu salah juga yang dilontarkan oleh pesulap, ya. Jadi karena apa? Karena memang pesulap itu sendiri juga termasuk dari penyihir. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud sulap termasuk dari sihir itu adalah takhyil. Tendensi ulama yang mengatakan bahwasanya sulap itu termasuk sihir terdapat dalam surah Toha, yaitu ayatnya qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi para penyihir itu tidaklah merubah tongkat menjadi ular, akan tetapi para penyihir itu membuat ilusi seakan-akan tongkat itu berubah menjadi ular, padahal tongkat tersebut tetap menjadi tongkat, akan tetapi mereka yang melihat tongkat tersebut menjadi ular. Nah, itu sulap termasuk dari sihir. Oleh karena itu pesulap tidak bisa menyalahkan penyihir seperti ini karena sebenarnya pesulap itu sendiri penyihir. Akan tetapi para ulama berpendapat ketika sulap yang dipraktekkan itu hanya mengandalkan harokatul yad, yaitu kecepatan tangan, maka itu tidak diharamkan. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.